semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Pada video kali ini saya memasak ikan sambelan yang rasanya tuh sangat enak banget. Bumbu sambalnya wangi. Ini berbeda dari ikan sambelan yang saya bikin sebelumnya ya. Ini benar-benar lebih enak banget. Untuk bahannya ini saya menggunakan ikan salem sebanyak 4 ekor. Kurang lebihnya 600 gram ya, sudah saya cuci bersih, dan ini saya potong dua karena gede-gede. Teman-teman bisa menggantinya dengan ikan kembung banjar atau bisa juga menggunakan ikan tongkol atau jenis ikan yang lainnya. Ini saya marinasi menggunakan garam, lada, dan sedikit kunyit bubuk. Dan ini saya tambahkan jahe, ini saya parut aja seperti ini. Ini untuk mengurangi bau amis dan juga nanti saat digoreng juga aromanya sangat harum banget ya. Nah, ini sekarang diaduk-aduk seperti ini sampai semua ikannya kena bumbu. Setelah tercampur rata, kita bisa diamkan dulu kurang lebih 10 menitan ya. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya. 3 siung bawang putih ini diiris tipis-tipis, kemudian diiris lagi atau dicop seperti ini, atau dikeprek juga boleh, kemudian dirajang kasar ya. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar nanti rasa sambalnya itu lebih enak. Ini bisa dipotong agak gede-gede biar nanti bawangnya berasa ya. Kalau teman-teman mau potong tipis-tipis juga nggak apa-apa. Kemudian ini saya menggunakan 1 batang serai. Ini diambil bagian yang mudanya saja ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada daun jeruk. Ini saya menggunakan 4 lembar. Nah, ini bagian tulangnya ini kita ambil, kemudian kita iris kecil-kecil ya, tipis-tipis seperti ini. Ini irisan daun jeruk makin tipis makin enak ya. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis juga ya teman-teman. Untuk semua bumbu ini tidak boleh di skip ya, ini semuanya wajib ada. Sekarang kita siapkan penggorengan. Beri tepung terigu ya, sedikit saja biar nanti saat menggoreng ikan tidak meletup-meletup. Dan ini ikannya digoreng sampai matang. Sambil menunggu ikannya matang, kita akan menumbuk cabai. Ini untuk bahan sambalnya ya. Saya menggunakan cabai rawit merah. Ini saya pakai cabenya agak banyak ya teman-teman, biar nanti benar-benar pedas nampol. Kemudian ini saya tambahkan cabai merah yang keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Nah, ini cabenya sudah cukup halus. Kita sisihkan, dan ikannya ini juga sudah matang, bisa kita angkat dulu. Kita tiriskan dulu ya teman-teman. Ini nanti minyaknya tidak kita pakai ya. Oke, kita siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja. Ini saya gunakan minyaknya agak banyak biar nanti itu agak berminyak seperti itu ya teman-teman. Ini bawang putihnya saya tumis sampai warnanya agak kuning ya. Kemudian masukkan serai dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis kembali. Ini ditumis sampai aromanya harum. Setelah itu bisa kita masukkan cabai yang sudah ditumbuk tadi. Nah, ini di ulekannya masih ada sisa cabai, saya bersihkan dulu. Kemudian masukkan bawang merah. Untuk bawang merah ini bisa dimasukkan di awal, bisa dimasukkan di akhir ya, biar terasa masih segar. Kalau teman-teman bawangnya tidak suka terlalu segar, bisa ditumis bersama bawang putih ya. Oke, sekarang kita akan bumbuin. Ini cukup menggunakan garam,
gula pasir, dan juga kaldu jamur. Untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang pasti seleranya berbeda. Ada yang suka agak asin, ada yang suka cenderung agak manis ya. Kalau saya lebih suka cenderung agak asin dan gurih ya. Kemudian ini saya tambahkan dengan sedikit air biar sambalnya ini tidak kering. Kemudian kita masak kembali sampai sambalnya itu benar-benar matang. Setelah itu kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk. Ini kita masak sebentar saja setelah ikannya masuk. Kalau rasanya sudah pas dan ini sudah siap untuk diangkat, kita bisa masukkan irisan daun bawang. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah tercampur rata semua seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan bisa kita pindah ke piring saji ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan. Kita tata ikannya seperti ini ya teman-teman, seperti ikan yang masih utuh aja ya, biar cantik penampilannya. Ini tadi kalau diutuhkan kegedean ya, makan satu pasti sisa. Jadi saya potong menjadi dua seperti ini. Kemudian tambahkan bumbunya, bumbu sambalnya ini di atasnya. Seperti ini, sangat menggoda sekali. Warnanya cantik, aromanya harum, sambalnya itu benar-benar sangat enak. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple. Pokoknya sangat cocok banget untuk menu harian, pendamping nasi putih anget ya. Ditambah kulupan udah sangat enak banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kangkung akar 1 ikat besar ya. Kalau ikatannya kecil ini sekitar 5 ikat. Kemudian saya potong-potong seperti ini. Ini kita pilihin yang masih muda-muda ya teman-teman. Dan untuk tangkainya atau batangnya ini masih empuk ya. Kalau sudah dipotong semua seperti ini, kita akan cuci sampai bersih dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu sebelum dicincang atau diiris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Atau mau diiris tipis-tipis juga boleh. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan 4 siung. Ini ukurannya besar ya. Kalau ukurannya kecil-kecil boleh menggunakan 6 sampai 7 siung. Ini saya belah menjadi 2 bagian, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini dan sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 3 buah, diiris tipis serong seperti ini. Ini nanti biar warnanya cantik ya. Untuk cabai merah keriting ini tidak pedas ya teman-teman. Jadi saya juga menggunakan cabai rawit yang merah untuk pedasnya. Ini tidak saya bikin terlalu pedas ya. Jadi saya kasih 6 buah saja untuk cabai rawit merahnya ya. Kalau teman-teman mau cabainya banyak silahkan ya, disesuaikan saja. Dan ini saya menggunakan tauco. Ini saya gunakan tauco Medan teman-teman, yang kemasannya seperti ini ya. Untuk tauco ini mereknya boleh bebas ya. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya dan kita tumis dulu bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai layu, aromanya harum dan warnanya agak kekuningan seperti ini teman-teman. Ini sudah harum banget ya. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan tauco. Kemudian ditumis sebentar tauconya. Masukkan cabai yang sudah diiris-iris. Untuk cabai ini kita tumis sebentar saja ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang kita masukkan kangkung yang sudah dicuci bersih. Kita masukkan semua. Oke, kita masak sampai bawahnya
berubah warna ya teman-teman. Kalau bawahnya sudah berubah warna, sudah layu seperti ini, bisa kita balik. Gantian yang atas kita balik menjadi di bawah ya, dan kita masak sampai kangkungnya matang. Untuk tingkat kematangan kangkung ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini saya tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan saya tambahkan juga sedikit gula pasir. Di sini saya tidak tambahkan garam ya teman-teman, karena tauco itu sudah asin ya, jadi tidak perlu penambahan garam lagi. Oke, ini saya cek rasa, dan ini rasanya sudah mantep banget, sudah pas ya, rasanya sudah gurih, aromanya juga harum, enak banget dan sangat menggugah selera. Dan ini sudah matang, sekarang kita pindah ke piring saji. Sangat cepat sekali bukan cara memasak tumis kangkung tauco, dan ini benar-benar rasanya itu sangat enak banget, aromanya juga khas dari tauconya itu dapat banget. Dan ini kalau beli lumayan agak mahal ya teman-teman, lebih baik kita bikin sendiri. Bahannya juga sederhana sekali, bumbunya simple, rasanya yang pasti sangat enak banget, nggak kalah sama yang ada di restoran ya. Dan ini warnanya juga masih cantik, krenyes-krenyes, dan ini sangat cocok banget ya untuk teman makan nasi putih dengan lauknya seafood, bisa cumi, bisa udang, ikan bakar, ikan goreng, atau lauk tempe pun ini sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Oke, yang pertama ini kita siapkan dulu 2 buah wortel yang sudah dikupas, dicuci bersih, lanjut dipotong-potong. Ini saya potong bulat-bulat aja seperti ini, atau dipotong sesuai selera. Kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut ada 3 pohon pokcoy, ini saya menggunakan ukuran sedang ya, dan ini bagian bonggolnya kita buang. Lanjut kita cuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci, lanjut kita potong-potong. Ini saya potong ukurannya sedang aja seperti ini ya. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan tahu. Ini saya menggunakan tahu putih ya, saya pakai 4 kotak aja. Kemudian tahunya dipotong, ini saya potong agak panjang seperti ini, atau dipotong sesuai selera aja, mau gede-gede mau kecil silahkan ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada 1 batang daun bawang, ini saya pakai yang bagian putih ya teman-teman, karena stoknya di kulkas habis ya, jadi saya pakai yang seadanya aja. Kemudian ada 1 batang daun seledri, ini diiris tipis-tipis ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan udang segar. Untuk udang ini saya pakai 5-6 ekor aja ya, diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, ini cukup digeprek-geprek terus dicincang kasar aja seperti ini ya. Kalau mau diulek juga boleh, silahkan aja. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 5 siung, diiris tipis-tipis seperti ini teman-teman, atau mau digeprek kemudian dicincang juga boleh ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan panci, beri minyak secukupnya aja, tumis bawang putih dan juga bawang merah, ditumis sampai layu dan aromanya harum. Kalau sudah, kita bisa masukkan udangnya, kemudian tumis kembali sampai aroma udangnya ini dapat ya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang kita masukkan wortelnya, kita tumis sebentar ya untuk menghilangkan bau langu pada wortelnya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang saya akan tambahkan air. Ini saya menggunakan kurang lebihnya 1 liter airnya ya teman-teman, untuk merebus sayuran dan nanti juga untuk kuahnya ya. Kita tutup biar cepat matang, dan ini saya rebus setengah matang dulu karena masih ada proses selanjutnya. Ini saya masukkan tahu yang sudah dipotong-potong, kita rebus lagi, kita rebus bentar ya. Nah, ini sudah matang tahunya. Sekarang kita masukkan sayuran pokcoy.
Kalau sayuran pokco ini sudah masuk, ini kita rebus sebentar aja ya, karena sayuran pokco itu cepat matang teman-teman. Sambil menunggu sayurannya matang, ini bisa kita tambahkan garam, lada bubuk, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Misalnya masih kurang garam, bisa ditambahkan. Kalau sayurannya sudah matang, ini kita masukkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kalau daun bawangnya sudah masuk, kita rebus saja sampai daun bawangnya layu ya. Setelah itu kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita plating dulu teman-teman. Ini warnanya masih sangat cantik sekali. Warnanya pokconya juga masih hijau segar seperti ini. Ini tingkat kematangannya insya Allah pas ya. Dan ini aromanya sangat harum, sangat menggugah selera. Kuahnya gurih, sedap dan seger banget ya. Apalagi tadi ada penambahan udangnya, itu yang bikin makin mantep rasanya. Nanti dicobain resepnya ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman juga suka. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan udang segar ya teman-teman. Ini ukurannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Ini kita buang bagian kepalanya seperti ini. Tidak usah dikupas kulitnya ya. Apabila teman-teman mau mengupas kulitnya juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan bersihkan terlebih dahulu udangnya dan kita sisihkan. Untuk bahan berikutnya, saya menggunakan 1 buah jagung manis. Ini kita sisir terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian untuk bahan berikutnya ada wortel. Ini saya menggunakan 1 buah, ukurannya agak besar ya. Kita serut memanjang seperti ini. Selanjutnya jagung dan juga wortel ini kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan berikutnya ini ada seledri ya teman-teman. Ini sudah dicuci bersih, kita iris. Saya juga menggunakan daun bawang. Ini saya iris kecil-kecil juga ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada bawang putih dan juga bawang merah. Kita haluskan menggunakan blender. Kemudian ada kencur, cabai. Ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian ada kemiri, lada, dan kita kasih air untuk menghaluskannya ya. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tuang ke dalam baskom. Tambahkan air sedikit saja dulu teman-teman. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Tambahkan garam secukupnya. Kemudian kaldu jamur. Kemudian tambahkan juga tepung terigu. Ini tepung terigunya kita beri beberapa sendok dulu ya teman-teman. Nanti kita aduk. Kemudian tepung maizena, ini saya kasih 1 sendok makan. Untuk resep lebih komplit,nya teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi ya. Seperti biasa akan saya sertakan di sana. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Oke, sekarang kita tambahkan lagi tepung terigunya. Kita aduk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan sayuran dan juga jagung. Kemudian daun bawang dan juga daun seledri yang sudah diiris tadi. Aduk sampai tercampur rata. Nah, adonannya nanti seperti ini ya teman-teman.
Untuk tingkat kekentalannya seperti ini. Untuk udang bisa langsung dimasukkan ke adonan jagung, bisa juga nanti kita taruh di atasnya saat kita menggoreng ya. Jadi nanti saya juga menggunakan dua cara. Sekarang kita akan panaskan penggorengannya dulu ya, dengan minyak yang cukup banyak dan api ukuran sedang. Kita ambil 1 sendok makan, lalu tambahkan udang di atasnya. Ini sesuai selera saja, mau dikasih berapa jumlah udangnya ya. Lalu kita tambahkan lagi sedikit adonan biar nanti udangnya nempel ya teman-teman. Lakukan sampai penggorengannya penuh ya. Begitu. Oke teman-teman, ini bawahnya juga sudah warnanya sudah cantik seperti ini. Kita balik ya. Oke teman-teman, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Ini juga sudah cantik warnanya, luarnya juga sudah kering ya. Oke, selanjutnya ini yang langkah kedua atau cara yang kedua. Ini udangnya langsung kita campur dengan adonan jagung ya. Jadi udangnya ini agak tenggelam dengan cara yang kedua. Oke teman-teman, goreng sampai adonannya benar-benar matang dan warnanya juga kuning keemasan ya. Lakukan sampai adonan habis ya teman-teman. Sekarang kita akan taruh di piring saji untuk gimbal yang sudah matang ya. Ini saya kasih cabai juga, barangkali nanti ada yang mau lalap cabai, meskipun gimbalnya ini sudah terasa pedas ya teman-teman. Oke teman-teman, gimbal udang jagung pedas sudah jadi. Ini hasilnya ya. Warnanya juga sangat cantik, aromanya sangat menggugah selera. Sekarang akan saya cobain ya. Luarnya itu garing teman-teman dan dalamnya itu lembut banget. Ini sangat enak ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar mantap teman-teman, rasa gurih, pedas, pokoknya enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicoba ya resep dari Risna di DWD. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini ada daging sapi. Ini saya lagi ngerebus dagingnya teman-teman biar cepat ya prosesnya. Untuk jumlah dagingnya ini saya pakai setengah kilo atau 500 gram kurang lebihnya. Ini untuk perebusan daging boleh di presto atau mau direbus dengan menggunakan api kecil dengan waktu yang lama boleh, atau boleh juga menggunakan metode 537 ya. Sambil menunggu dagingnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, ini saya pakai 6 siung. Untuk bawangnya ini cukup digeprek aja seperti ini. Kemudian dicincang kasar ya, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang merah 5 siung. Untuk bawang merah ini cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini. Kalau sudah diiris tipis, kita sisihkan. Kemudian ada 1 buah bawang bombay. Untuk bawang bombay ini saya iris agak gede-gede seperti ini aja teman-teman, atau boleh juga diiris panjang ya. Disesuaikan selera masing-masing. Oke, ini sudah cukup, kita sisihkan dulu. Kemudian ada paprika, ini saya menggunakan paprika merah ukurannya kecil ya, dan ini sudah saya bersihkan untuk bijinya. Kemudian ini saya potong panjang, kemudian dipotong lagi jadi kotak-kotak seperti ini. Kemudian ada paprika kuning, ini saya pakai setengah buah karena ukurannya besar. Ini sama ya, diiris panjang kemudian diiris kotak-kotak.
sisihkan dulu. Dan juga ada paprika hijau, ini juga setengah buah karena ukurannya juga besar. Ini sama diiris panjang, kemudian diiris kotak, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Oke, kalau bumbunya sudah siap semua, sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut ke dagingnya. Ini daging sudah selesai ya perebusannya, dagingnya sudah empuk. Sekarang saya akan potong-potong untuk dagingnya. Ini dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Saya potong agak tipis aja biar nanti bumbunya bisa meresap. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay sebagian aja ya. Ini sudah saya panaskan minyaknya. Ini ditumis dengan menggunakan sedikit minyak ya. Kemudian tumis sampai bumbunya harum. Kalau bumbunya sudah harum, kita masukkan daging yang sudah kita iris. Kita aduk-aduk sebentar. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Aromanya sudah harum sekali. Sekarang tambahkan air kaldunya. Untuk air kaldu ini nggak dipakai semua ya teman-teman, dan ini masih kurang, saya tambahkan sedikit lagi. Sekarang tambahkan lada bubuk, kaldu jamur, dan juga garam. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan ini saya tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis ini saya tambahkan 4 sendok makan sampai 5 sendok makan, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Untuk merek kecap bebas ya. Kemudian saya tambahkan juga 2 sendok makan saus cabai atau saus sambal. Kalau ini untuk anak-anak bisa diganti dengan saus tomat ya. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga bumbunya meresap. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya, biar bumbunya bisa meresap. Kalau kuahnya sudah mulai menyusut seperti ini, sudah mulai mengental, sekarang kita masukkan paprika merah, paprika hijau, kuning, dan juga sisa bawang bombay-nya kita masukkan semua. Kita aduk lagi sampai semua tercampur rata, masak hingga matang. Sekarang saya akan koreksi rasa dulu. Biar rasanya lebih balance, ini saya tambahkan sedikit gula pasir, atau boleh juga ditambahkan dengan gula merah ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau sudah matang, bumbunya sudah meresap, kita bisa matikan kompornya. Sebelum disajikan, ini saya plating dulu dan biar penampilannya lebih cantik. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Daging kecap paprika sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini enak banget ya. Boleh dipadukan dengan sayuran atau tumisan. Dan ini sangat cocok banget untuk menu harian ataupun untuk acara spesial. Cara membuatnya sangat mudah, cepat, dan yang pasti rasanya sangat enak banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan sawi putih. Ini sawi putihnya masih sangat seger banget ya. Ada warna hijau-hijaunya jadi makin cantik aja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya seperti ini ya. Kemudian akan saya potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini biar tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah bisa disisihkan ke dalam mangkok yang lebih besar atau ke dalam baskom juga boleh. Kemudian disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan 2 buah wortel. Ini sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Untuk potongan wortel ini saya potong agak bulat-bulat menyerong seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera saja, mau bulat-bulat mau kotak juga boleh, silahkan saja ya.
Dan ini saya gunakan cukup 2 saja ya, karena saya masaknya nggak terlalu banyak. Kalau sudah, bisa taruh dalam piring atau wadah dan sisihkan dulu. Kemudian saya tambahkan dengan jagung manis. Ini kebetulan saya punya stok jagung yang sudah frozenan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan jagungnya yang masih segar juga boleh, silahkan saja, nanti direbus terlebih dahulu jagungnya. Kalau jagung frozenan seperti ini setengah matang ya teman-teman, dan untuk jumlahnya saya gunakan segini aja ya, atau disesuaikan selera. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Saya menggunakan 4 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis aja. Bumbunya tuh sama persis dengan tumisan seperti biasanya ya, cukup bawang putih, bawang merah, cabai, pokoknya bumbu yang simpel saja. Kemudian saya juga menggunakan bawang merahnya 4 siung, ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Lanjut tambahkan cabai merah keriting, ini saya menggunakan 5 buah aja ya, diiris tipis serong aja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau dibikin pedas silahkan, mau dibikin nggak pedas juga boleh. Oke, sisihkan. Siapkan penggorengan, kita akan tumis dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai harum. Gunakan api ukuran sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya biar tidak cepat gosong. Nah, ini bumbunya sudah harum, selanjutnya masukkan cabai. Tumis kembali sampai cabainya layu. Kalau cabainya sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan wortelnya. Ini ditumis sebentar ya, biar aroma langu pada wortelnya hilang ya. Jangan ditambahkan air terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air untuk merebus wortelnya ya, biar wortelnya cepat empuk. Kemudian saya tambahkan juga jagung manisnya, ini tadi sudah saya cuci dan sudah tidak ada esnya, sudah mencair juga. Kemudian direbus sebentar, kira-kira wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, masukkan sayuran sawi putihnya. Kalau sawi putih sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar saja ya, karena sawi putih itu cepat matang. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau teman-teman masih suka yang sayurannya krenyes, seger, silahkan saja. Atau teman-teman ada yang suka sayurannya lebih matang, ya silahkan ya. Oke teman-teman, setelah diaduk dan sawinya sudah mulai matang seperti ini, bisa kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan lada bubuk, jumlahnya disesuaikan selera masing-masing. Kalau mau ada sedikit rasa ladanya boleh dibanyakin ladanya, kalau nggak suka ladanya terasa bisa sedikit saja ya, atau mau nggak pakai juga boleh, silahkan saja. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya ini masih cantik banget, dan untuk tingkat kematangannya ini menurut saya sudah pas banget ya, masih sedikit agak segar, masih agak krenyes, tidak terlalu matang banget, jadi ini pas banget. Dan inilah hasilnya, tumis sawi putih dan wortel sudah siap untuk disajikan bersama nasi putih anget, lauknya tempe goreng juga oke, mau tahu juga boleh, telur dadar juga enak, ayam goreng makin enak, atau dengan ikan goreng juga sangat cocok. Silahkan nanti dicoba ya, ini sangat cocok banget untuk menu harian, untuk buka puasa ataupun sahur juga sangat cocok banget, karena cara membuatnya sangat mudah, cepat,
cepat, bumbunya simple, bahannya juga mudah didapat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 1 ekor ikan laut, beratnya kurang lebih 400 gram. Saya menggunakan jenis ikan tongkol tenggiri, ini dagingnya sangat enak banget. Boleh juga diganti dengan jenis ikan yang lainnya ya. Ini sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman, dan juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya marinasi menggunakan kunyit bubuk. Kemudian tambahkan juga lada bubuk atau boleh juga ketumbar bubuk ya. Tambahkan sedikit garam dan juga kaldu jamur biar rasa ikannya lebih gurih ya. Kemudian saya tambahkan jahe ya untuk mengurangi bau amisnya, dan nanti saat digoreng juga aromanya harum banget. Dan ini diparut menggunakan parutan keju aja. Kemudian saya tambahkan juga 1 siung bawang putih, sama ya, diparut menggunakan parutan keju seperti ini. Oke, kemudian kita campur sampai rata. Semua badannya ikan ini terbaluri dengan bumbu marinasi. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa diamkan dulu kurang lebih selama 10 menit. Lanjut kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Sudah saya cuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini biar nanti saat mengulek lebih mudah ya. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit. Saya menggunakan 2 macam ya, ada cabai rawit merah, ada cabai rawit hijau. Ini boleh dipotong, boleh disayat-sayat biar nanti saat digoreng tidak meletus-meletus ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 1 siung bawang putih. Ini diiris agak tipis aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah. Ini agak banyak ya bawang merahnya. Ini sama ya, diiris agak tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kita sisihkan ya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan kita taburin 1 sendok teh tepung terigu. Kalau minyaknya sudah panas seperti ini, bisa kita masukkan ikannya ya. Goreng ikannya sampai matang, warnanya kuning keemasan, dan ini bagian sisinya sudah ada yang kuning keemasan seperti ini atau kecoklatan. Kita balik dulu ya, dan lanjut kita goreng sampai matang semua. Dan ini aromanya sangat harum banget teman-teman. Bumbunya sederhana tapi benar-benar aromanya harum banget. Dan ini sudah matang ya, bolak-baliknya sudah berwarna kuning keemasan agak kecoklatan seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Oke, sisihkan, kurangin minyak. Kita goreng cabai dan bawang. Kalau teman-teman tidak ada stok terasi matang, ini terasinya boleh langsung digoreng bersama cabai ya. Kebetulan saya ada stok terasi yang sudah matang ya teman-teman. Jadi saya hanya menggoreng bawang dan juga cabainya aja. Dan ini sudah matang. Sekarang akan saya pindah ke cobek. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Tambahkan sedikit gula pasir dan tambahkan juga terasi yang sudah matang. Kemudian dihaluskan. Sambalnya ini juga sangat harum banget teman-teman, dari aroma bawangnya, terasinya, klop banget ya. Dan untuk tingkat kehalusannya saya seperti ini aja teman-teman. Dan ini saya tambahkan jeruk nipis agar rasa sambalnya lebih segar dan harum ya, lebih wangi gitu, ada aroma jeruk nipis. Kalau teman-teman di rumah tidak ada jeruk nipis, boleh menggunakan jeruk yang kecil-kecil ya, yang buat sambal itu ya. Aromanya juga nggak kalah harumnya. Oke, ini sudah cukup. Kita akan kumpulkan dulu sambalnya. Oke, seperti ini aja. Sekarang tata ikannya.
Baru lihat gini aja udah kemecer ya teman-teman. Aroma sambalnya, aroma ikannya sangat menggoda banget. Ini menu sederhana yang sangat enak ya. Dan ini saya tambahkan kulupan kangkung. Untuk kulupannya ini bebas ya, boleh kangkung, boleh bayam, boleh daun ubi, boleh juga daun singkong, atau mau lalapan kemangi atau timun boleh ya. Dan ini saya tambahkan untuk hiasannya jeruk nipis. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Ikan goreng sambal orek sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini sudah sangat enak banget, nggak perlu lauk apa-apa lagi, makan sama ini aja sudah bikin nasinya cepet habis ya. Ini bisa untuk menu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini sangat cocok semua ya. Dan ini sangat mudah cara membuatnya. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka. Dan sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.